sering malam, sering juga ketemu orang-orang yang saya tidak tahu siapa yang dijumpai dia. Udah bukan hal yang harus kita bicarakan gitu. Memang itu udah rutinitas Bapak. Pulang sering malam, sering juga ketemu orang-orang yang saya tidak tahu siapa yang dijumpai dia, siapa yang apa ya kan. Terus ya seperti biasa lah, pulang malam, terus pergi pagi gitu. Tiap hari lah seperti itu dengan segala macam ya rutinitas itu tiap hari. Ya memang belum tahu ya sebenarnya kejadiannya apa gitu. Tapi yang kami tahu ini kecelakaan dan sudah dirawat. Yang datang ke rumah itu sering orang datang ke rumah gitu kan, sering. Tapi kalau untuk yang jumpa di luar pun hampir tiap hari, tiap malam lah. Karena beliau selalu ngasih kabar bahwa ini nanti saya telat pulang gitu, mau jumpa orang gitu. Tapi tidak pernah saya tanyakan ini mau jumpa siapa, mau apa, karena kan itu memang udah rutinitas dia gitu ya. Tidak mungkin saya kalau yang saya tahu apa mungkin memang suami saya ini menutupi ke saya, atau memang itu tidak pernah ada provokasi, itu saya tidak tahu. Pesan terakhirnya ya saya pergi agak cepat karena harus ke bandara dulu gitu. Kurang jam 5 beliau pamit ke kantor, cuma katanya ke bandara dulu. Udah siap dengan baju olahraganya, baju trainingnya, terus persiapan untuk ganti setelah Jumat juga dibawanya perlengkapan itu dengan baju batiknya, lengkap dengan sepatu. Jadi lebih kurang jam 5 keluar dari rumah dan menggunakan mobil pribadi sendiri. Saya yang bukakan pintu pagar. Gitu aja. Jadi pertama ini mendengar kabar bahwasanya alhamdulillah ada gimana? Kabar dari kantor pengadilan saya pertama dapat kabar jam 6 sore kurang. 6 sore. Saya kebetulan lagi di luar sama anak-anak gitu. Anak-anak ngajak makan di luar. Terus saya WA juga ke bapaknya, bilang kami di sini ya, nanti kalau udah siap di kantor samperin kami ke Podomoro Mall itu kan yang baru buka itu, dekat kebetulan dekat MTR. Memang nggak terkirim, nggak aktif HP-nya lagi memang. Cuma saya mungkin lagi apa gitu kan, memang lagi nggak aktif gitu. Nggak ada biasalah HP nggak aktif kan gitu aja. Setelah itu jam 6 dapat telepon dari pegawai kantor P. Sebelumnya Ibu ada firasat sendiri, kesan terakhir Bapak? Tidak ada. 3 minggu sebelumnya, 2 atau 3 minggu sebelumnya yang tidak pernah beliau sampaikan sebelumnya ada bayarkan uang anak-anak sekolah sampai banyak, sampai beberapa bulan. Itu aja yang tidak pernah sebelumnya beliau sampaikan ke saya. Biasanya kan kita bayar SPP mereka kan tiap per bulan sekali, 1 bulan sekali. Tapi ini dia minta bayarkan 6 bulan sekali. Maksudnya jangan sibuk nanti ya. Itu yang saya ingat ya. Kalau itu saya kurang tahu ya. Karena kan dia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, di luar lah ya, di kantor, artinya di luar rumah di kantor kan, daripada di rumah kan. Mungkin kalaupun ada hal-hal seperti apa, dia nggak akan membawa masalah itu ke rumah gitu. Di luar nggak pernah tahu lah. Ya Bu, harapan Ibu? Saya sih bisa terungkap sampai tuntas. Aja sih. Kita lihat. Saat pertama saya lihat memang udah di ruangan, udah di rumah sakit. Saya paling terasa, kami tanggal 17 rencana mau umroh.
sudah saya persiapkan semuanya. Bahkan punya saya sendiri, keperluan saya sendiri masih saya abaikan, saya utamakan dulu kepentingan beliau, karena saya pikir beliau kan sibuk, nggak mungkin mempersiapkannya sendiri. Saya persiapkan, bahkan saya jumpai Ustadz secara khusus untuk menanyakan apa aja keperluan umroh. Saya jumpai langsung Ustadznya gitu kan, nanti maksudnya biar saya tahu apa aja yang dibawa gitu untuk laki-laki gitu kan. Jadi udah saya persiapkan. Yang terasa di hari itu, di hari Jumat itu, saya bilang sama asisten rumah tangga saya, Kak, tolong kakak cuci ini baju dulu ya, maksudnya baju untuk hari keberangkatan kami umroh gitu kan. Cari gitu sampai ini dulu kakak persiapkan ya, kakak cuci biar saya simpan dulu yang rapi punya dia. Ada yang mau kita lagi? Berangkat umrahnya kapan, Bu? Berangkat umrahnya kapan misalnya? 17 bulan 12. Saat mau berangkat subuh itu sempat saya bilang, Bang, kok gak ajak adik ke bandara gitu kan, biar nggak usah, ini kan nanti mau langsung kantor katanya, ada kan nanti udah ada kawan. Oh ya udahlah, aku pikir pun memang udah subuh ya kan, bukan pun tengah-tengah malam gitu. Ya udah. Karena beliau memang pulang jam 12 malam, jam 1 sama nanti harus dari mana, itu udah biasa memang. Enggak ada rasa was-was enggak, udah hal biasa. Kalau apalagi cuma sekedar berangkat subuh, itu memang hal yang sangat bukan tidak detail, cuman bilang mau ke bandara. Dan saya pun mungkin kalau karena kondisi subuh gitu kan, untuk kan nggak apalah ya, orang baru bangun gitu, cuman dipersiapkan keperluannya aja gitu, persiapkan batiknya, terus celana pasangan itu, sepatu itu, gitulah dalam udah masuk. Saya yang masukkan berkas-berkasnya juga dibawa gitu semuanya, berkas yang putusan-putusan pengadilan itu saya yang siapkan semuanya. Berarti kan bisa diprediksi jam 12 ke bawah itu, karena kalau jam 12 ke atas pasti udah ganti kostumnya itu. Selama ini ada yang mencurigakan nggak boleh lewat depan rumah bertamu? Kalau pernah sih gini, sekitar 2 minggu lalu lah, pokoknya dalam bulan inilah, pagar kami ditabrak, turun sampai nggak bisa dibuka ini pagar, dari sini nggak bisa dibuka, dari sini nggak bisa, saking udah masuk ke dalam. Aku telepon tukang, itu memang janggal menurutku. Tabrak siapa? Nggak tahu, pas saya buka kan di rumah ada CCTV, saya buka di CCTV nggak bisa, nggak tersambung memang, entah kenapa nggak tahu lah kan. Walah nggak bisa, nggak nampak gitu kan. Aku bilang memang, Bang, CCTV udah nggak nampak, cobalah perbaiki. Kebetulan yang pasang CCTV di rumah kan pegawai kantor PN, jadi selalu aku bilang sama beliau tolong tapi enggak, karena kami nggak fokus CCTV, layarnya ini kami pakai di TV nonton sehari-hari. Maksudnya ini nggak kita kaitkan, cuman itu kurasa janggal gitu. Ya, kapan itu? Sekitar 3 minggu lalu lah. Ditabrak kuat, sampai nggak bisa terbuka pagarnya. Saat itu Bapak di rumah? Waktu itu ya. Masih di rumah, belum berangkat, belum ada yang berangkat karena masih 6:30. Saya nggak tahu, makanya saya bilang ke polisi tadi malam kan, di sana sebelum kami berangkat, kan rekam jejak digital itu kan ada kalau memang iya. Apalagi yang seperti itu nggak akan mungkin diceritakan sama kami di rumah gitu, kalaupun ada ya kan. Itu belum saya pastikan, masih sama polisi lah mungkin. Dia memang pakai cincin, ada 2 kiri kanan. Jam, dompetnya selain dompet ada tas dompet itulah. Itu belum saya tanya apa. Ada atau enggak? Kita bilang kasus ya, saya enggak paling tercampur karena kan satu hari bisa puluhan gitu. Entah apa itu kasus seberat apa, kan memang bukan
udah bukan hal yang harus kita bicarakan gitu. Memang itu udah rutinitas Bapak gitu. Kasus apa yang ditangani bukan Ya. ya bukan nggak wewenang kita untuk menanyakan itu gitu. Oke. Udah beliau lah gitu. Cukup. Oke.